Siapa yang sultan jadi gubernur. Lewat DPRD tapi ditetapkan. Siapa yang paku alam itu bisa perempuan juga. Jadi wakil gubernur. Nah iya, terbuka juga walaupun ini masih ada hambatan-hambatan regulasi sedikit ya di Undang-Undang Jogja nomor 13 tahun 2012 itu. Itu yang saya pikirkan sekarang itu kayak gitu. Luar Jadi, biasa. jangan seragam-seragaman lah. Nah itu model desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih cocok dengan keadaan dan kemampuan daerah. Nah kalau kita kan nggak sekarang tuh hantam kromo aja. One policy fit for all. Nah ini bahaya. Jadi musuhnya Indonesia ini kan unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika beragam-beragam tapi satu. Tapi policy-nya seragam. Nah itu yang keliru. Bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi kebijakan itu betul jadi perpanjang masa jabatan, nasib Gubernur Anies yang akan maju Pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju Pilpres? Nah ini soal sederhana saja, sangat simpel sekali jawabnya. Karena begitu masa Pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan Pak, dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada, pemerintahan tetap jalan. Bukan PJ ASN yang setia dan loyal kepada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Mantap. Kalau tidak digebrak gitu, tidak semangat kita. Saya ada tamu istimewa, Profesor Johermansyah Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Wah, luar biasa, Prof ya. Baik-baik. Kita live nih Prof, Dan kita ngomong tentang macam-macam, terutama pilkada. Jadi sahabat daerah sekalian, Prof Johermansyah Johan ini adalah disebut orang ahli otonomi daerah, tapi birokrat juga sebenarnya. Malang melintang di birokrasi. Melintang di birokrasi, bahkan pernah jadi gubernur juga. Pernah jadi gubernur Riau atau Kepri? Riau. Jadi gubernur Riau ketika menjabat sebagai Dirjen Odda. Lumayan lah. Berapa lama waktu itu? Ada 4 bulan aja. Ada 4 bulan ya. Enggak kayak sekarang. Tidak seperti kan Heru apa? Heru PJ. Heru Budi. Budi Heru. Iya. Budi Heru jadi PJ enak betul 2 tahun. 2 tahun dia lama banget ya. Tanpa keluar keringat setitik pun ya. Dan uang sepeser pun luar biasa ya. Prof Jo sehat Prof Jo ya? Alhamdulillah baik Raffi ya. Oke, walaupun menjelang 70 tahun ya. Iya, hampir. Itu adalah usia manula betul-betul. Wah iya. Tapi tetap kuat semangat nih. Semangat ya. Soalnya menurut Bank Dunia 60 tahun itu masih pemuda katanya. Oh iya. Jadi dari pemuda langsung lompat manula. Gitu. Ya, mantap. Jadi Prof Jo kalau sobat era sekalian masih ingat, Prof Jo ini adalah salah satu ahli yang diajukan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, PHPU ya. PHPU betul. Pilpres ya. Gitu. Dan waktu itu diajukan oleh pihak Amin ya, Anies Mohaimin ya. Mudah-mudahan setelah diajukan itu tidak ada cekal. Oh iya. Ya. Aman alhamdulillah. Aman ya. Tidak seperti Refli Harun yang sepertinya ada shadow ban di mana-mana ya. Oke. Pak Jo, ya. pertama apa mood
Pak Jo hari ini Ya. ketika kita akan menjelang pilkada. Ya. Saya ingat Pak Jo dulu orang yang tergabung dalam tim Depdagri waktu masih Depdagri ya zaman SBY. Betul. Tidak menginginkan pilkada langsung untuk gubernur waktu itu atau dibalik Bupati, kabupaten wali kota, kota. sama. Ya. Dua-duanya sebetulnya. Dua-duanya. Iya, iya. Ya. Tiba-tiba dibuldoser oleh Perpu SBY di akhir masa jabatan. Betul. Atas sponsor berbagai kelompok civil society dan terutama lembaga survei. Silakan Pak Jo, explore dalam-dalamnya dan Pak Jo juga sudah menyiapkan bahan. Kalau mau bahannya dibahas akan saya buka sekalian di RH Channel ini. Walaupun langsung kita buka bahan bisa kita buka. Silakan Pak Jo. Nah gini, kita kan mau pilkada serentak nih, Ya. 27 November 2024. Sementara regulasi pilkada itu masih berdasarkan regulasi yang lama nih. Ya. Yang terakhir itu perubahan beberapa kali yaitu nomor 10 2016. Nah ini belum diubah-ubah. Jadi saya khawatir berbagai macam kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pilkada kita sebelum ini ya. Seperti kasus gentong babi ya, kasus politik uang, nomor piro wani piro, kasus pecah kongsi kepala daerah nanti dengan wakilnya, kemudian apalagi ya, korupsi kepala daerah yang sekarang jumlahnya udah mencapai 400-an lebih, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bansos-bansos itu. Ya, jadi ada banyak hal lah yang negatif-negatif. Kalau kita tidak ubah regulasi, maka hasil pilkada serentak itu akan sama. Dengan kejadian yang sekarang. Jadi makanya dulu ada usulan tuh pilkada langsung ini itu banyak mudaratnya dari manfaatnya. Nah kita sebetulnya kalau juga sekarang saya memikirkan kembali kalau juga pilkadanya tidak langsung itu juga banyak pula bahaya-bahayanya. Jadi mungkin untuk Indonesia yang baik ke depan formatnya itu pilkada asimetrik. Jadi nggak seragam semua daerah, masing-masing bisa kita sesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah itu. Daerah maju misalnya bisa pemilihan langsung. Daerah yang belum berkembang ya seperti Papua misalnya bisa pemilihan tidak langsung. Bahkan kombinasi di Papua itu juga mungkin plus utusan-utusan golongan dari wakil adat, wakil agama, misalnya wakil perempuan. Dan kemudian juga ada model yang lain yaitu cukup pengangkatan saja. Misalnya kayak daerah administratif Jakarta ini, kan wali kotanya kan bukan wali kota daerah otonom. Jadi cukup diangkat saja wali kotanya oleh gubernur yang terpilih. Nah itu juga akan efisien dan efektif itu tata kelola pemerintahan. Nah satu lagi format Indonesia ini kan sangat multikultural. Jogja kita nggak pemilihan langsung, namanya penetapan. Siapa yang sultan jadi gubernur lewat DPRD tapi ditetapkan. Siapa yang paku alam itu bisa perempuan juga jadi wakil gubernur. Nah iya terbuka juga walaupun ini masih ada hambatan-hambatan regulasi sedikit ya di Undang-Undang Jogja nomor 13 tahun 2012 itu. Itu yang saya pikirkan sekarang itu kayak gitu. Luar jadi, biasa. Jangan seragam-seragaman lah ya kan. Jadi baru kalimat pertama sudah kesimpulan. Benar-benar. Ya. Jadi berarti seiring dengan desentralisasi asimetris. Ya, sama dengan itu. Ya, jadi pilkada asimetris itu kita menghargai cara-cara rakyat memilih pemimpin di daerahnya. Ini kan ada muatan lokal wisdom, local culture. Di nasionalnya nggak juga harus menyeragamkan, menguniformkan semua daerah-daerah kita. Termasuk juga dalam konteks ini kaitannya dengan desentralisasinya, yaitu penyerahan urusan pemerintahan. Nah, penyerahan urusan pemerintahan itu juga nggak usah seragam-seragam juga. Kalau sekarang kan sama tuh dipatok. 32 urusan pemerintahan diserahkan kepada kabupaten kota, diserahkan juga kepada provinsi. Kemudian mereka tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk menjalankan urusan itu. Jadi ada daerah besar, boleh dia banyak. Ada daerah sedang, ya sedang aja. Daerah kecil, urusan pemerintahan yang diserahkan lewat desentralisasi itu cukup kecil saja.
Nah, itu model desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih cocok dengan keadaan dan kemampuan daerah. Nah, kalau kita kan enggak sekarang tuh hantam kromo aja. One policy fit for all. Nah, ini bahaya. Yang jelas kalau kita bicara tentang asymmetrical pilkada itu atau pilkada asimetris, tidak hanya sekedar bahwa di DKI 2 putaran ya, nggak relevan lagi. Iya. Soalnya itu nggak relevan malah. Iya. Tapi itu kan konteksnya DKI. Kenapa dia 50% tambah 1? Kalau nggak sampai harus diputar lagi. Ya, second round kan? Itu karena sebetulnya model contoh dianggap model pemenangnya adalah mayoritas, simple majority itu lebih afdol ketimbang suara terbanyak. 5 calon suara terbanyak 23%, yang lainnya 23% menang. Kemana nih suara yang 77%? Rakyat banyak itu menang dengan 23. Jadi sebetulnya Indonesia ini idealnya, pandangan saya nih, itu modelnya adopsi model DKI ini. Jadi bukan DKI yang dihilangkan, tapi model DKI yang kemudian diterapkan di daerah lain. Ditiru oleh daerah-daerah secara bertahap tentunya. Secara bertahap ya. Sesuai dengan keadaan daerahnya lah. Soalnya bukan apa, pilkada ini banyak juga menyerap anggaran kan. Itu dia. Kita paham itu. Jadi misalnya ada ukuran daerah otonom itu punya PAD bagus. Ya kan? Nah, kayak Tangerang Selatan nih. Nah, misalnya atau Kabupaten Badung. Itu uangnya cukup, lebih bahkan. Walaupun Badung tapi berlebih dia. Badung tapi juga uang banyak. Karena pariwisata kan Bali kan. Nah itu bolehlah kita buka model yang seperti tadi. Jadi musuhnya Indonesia ini kan unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika, beragam-beragam tapi satu. Tapi polisinya seragam. Nah itu yang keliru. Harusnya jangan main seragam-seragaman. Kembali saya ingin garis bawah itu, Raf ya. Jadi yang disampaikan Prof Jo itu adalah sesuatu yang arrangement baru ya. Tapi kan belum menentukan sumber daya manusianya, bahan bakunya. Betul. Jadi walaupun misalnya Pak Jo bilang pilkada asimetris, bicara mengenai 2 putaran misalnya. Kan it doesn't mean bahwa yang akan maju adalah orang-orang berkualitas. Biasanya kalau nggak cukongnya itu sendiri atau perwakilan para cukong kan. Betul. Karena begitu mahalnya pilkada. Ada nggak kira-kira terobosan terutama dalam waktu dekat ini agar pilkada itu diikuti orang-orang berkualitas? Kalau nakalnya saya nih, ada yang berkualitas kayak Anies itu malah mau dihalangi. Karena harusnya kan, ini bagus nih, itu sudah terbukti. Iya kan? Ridwan Kamil bagus misalnya, ikut saja yang bagus-bagus ya kan. Sudirman Said bagus, ikut saja. Jangan kutu kupret yang ikut. Silakan. Nah itu dia. Jadi emang ada problematik di tubuh partai politik kita. Jadi yang mengusung partai kandidat pilkada ini kan partai-partai politik. Calon perseorangan independen itu boleh dikatakan sangat-sangat hampir tidak ada lah. Nah, jadi andalannya partai politik. Saya ada catatan di seluruh Indonesia hanya Dharma Pongrekun yang daftar. Daftarnya. Kemarin diverifikasi katanya hampir gagal. Tapi sekarang berhasil. Udah diperbaikin, berhasil untuk tahap 1. Nah, tapi yang kita soal adalah bagaimana partai politik dalam rekrutmen itu terbuka kepada publik. Sehingga dia mendasarkannya bukan hanya kepada interest tertentu. Misalnya karena dia orang pengurus partai atau karena punya logistik yang kuat atau karena punya popularitas saja. Tapi kompetensi, kemampuan, kapasitas enggak ada. Ya kan? Nah, itu yang harus juga diperbaiki. Jadi partai politik misalnya harus juga membuka diri kepada orang-orang yang punya kapasitas. Nih, caranya bagaimana membuka dirinya? Caranya adalah partai melakukan uji publik. Nah, uji publik ini nggak ada dalam regulasi pilkada kita. Jadi partai-partai bisa tetapkan di organisasi partai mulai dari DPD di kabupaten kota, naik kemudian dibawa ke provinsi, langsung ke DPP juga kayak gitu. Itu artinya orang-orang itu adalah yang disuka partai saja. Nah itu muncullah cerita politik dinasti, ya kan? Banyak orang-orang itu akhirnya adalah orang-orang yang
titipan ya dari atas turun lagi, dari pesanan orang pusat Jakarta itu bisa dititip ke bawah. Nah, karena nggak ada uji publik. Dan juga tiba-tiba kita kaget nih, ada bupati muda dulu di kampungnya Refli nih, Sumatera Selatan, Ogan Ilir ya. Ingat nggak itu? Ogan Ilir, iya. Ya, Ogan Ilir itu anak muda. Lawan Helmi Yahya. Itu dia. Menang dia lawan Helmi Yahya. Itu anak ternyata kemudian ada kasus kan narkoba kan? Iya. Ketemu. Nah kalau ada uji publik, itu bisa publik terlibat membuka track recordnya. Walaupun kemudian selalu ada persoalan bahwa kadang-kadang yang begitu itu dipancing juga sama wakilnya. Itu ya, nah ini juga kalau saya punya ide juga nih, wakil-wakil ini ngapain? Semua daerah Indonesia ini kan dipasang satu wakil. Lah Indonesia ini ada daerah besar, ada yang sedang, ada yang kecil, semuanya kasih satu wakil. Kan nggak fair dong. Ya kan, kalau daerah kecil ngapain pakai wakil? Itu nggak efektif. Kalau daerah besar ngapain cuma satu? Ya bisa 2 wakil, bisa 3 wakil. Jadi saya usul perbaikan pilkada kita ya Raf ya ke depan namanya pemilihan secara mono eksekutif. Mono eksekutif itu tunggal. Yang dipilih hanya gubernurnya doang. Di Amerika lalu wakilnya di mana-mana wakilnya setelah kepala daerah terpilih, maka wakilnya diangkat oleh kepala daerah terpilih itu. Kalau saya nggak begitu. Nah, gimana? Jadi gini Prof, salah satu usulan yang nggak lazim adalah biar partai politik ini terdorong untuk mengajukan calon, maka setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan calon. Jadi biar fungsi rekrutmen partai politik itu jalan benar. Ya. Kalau mau dibatasi bolehlah yang ada kursi di DPRD misalnya. Iya betul. Hanya untuk jabatan gubernur, bupati atau wali kota, nggak ada wakilnya. Benar. Mono eksekutif. Sama lah itu. Ya kan? Nah. Nggak peduli dia parliamentary threshold-nya nggak peduli. Jadi ada kursi, karena itu kan untuk partisipasi masyarakat plus calon tunggal silakan. Nanti kalau sudah terpilih dia dengan 2 putaran misalnya, maka dia bisa memilih wakil di antara yang kalah itu. Dari yang kalah ya? Iya. Kan artinya itu kan keinginan untuk berkoalisi kan berarti? Iya. Jadi tapi koalisinya pasca. Karena kalau sebelum itu direkayasa biasanya kan. Nah kalau pasca, maka yang terpilih ini tinggal memilih dari kepala calon-calon yang kalah. Karena calon yang kalah itu calon yang punya basis. Betul. In case dia jadi gubernur atau bupati wali kota, dia paling tidak pernah ikut pemilihan, bukan dapat gratis. Itu sebetulnya kita nggak beda. Sebab yang saya propose tadi adalah kepala daerah terpilih setelah menang dia boleh memilih wakil. Dari mana? Dari mananya belum tadi. Belum. Bisa dia ambil dari yang proposalnya Refli tadi, yang calon yang kalah, supaya terbangun koalisi, supaya DPRD nanti juga dukung dia. Kedua, kalau seandainya nanti dia menggantikan, dia memang orang yang berkeringat juga. Betul, ya. Tapi memang kalau dia modalnya ke pemilihan, itu nggak bisa langsung automatically dia kalau yang wakil diangkat nggak bisa, nggak punya mandat dia untuk karena dia nggak dapat suara rakyat kan. Jadi tidak tetap ada model pemilihan kembali. Itu konsepnya. Jadi juga boleh gini, kalau misalnya dia cukup powerful nih, dukungan dari partai dia bisa dapat ya, maka dia bisa ambil dari profesional. Ya kayak Refli lah katakan mahir jago. Tapi memang ya. Tapi juga. Tapi ada kelemahannya juga karena orang profesional itu ketika dia menggantikan dia tidak dapat mandat rakyat. Ya itu dia. Jadi dia nggak boleh menggantikan. Jadi rule of the game-nya asal dia pemilihan modo eksekutif, begitu dia kemudian berhalangan tetap namanya, meninggal atau apa, maka penggantinya itu harus tetap kembali lewat pemilihan. Tapi nggak usah pemilihan langsung, cukup lewat DPRD. Nah dari pengusung tadi siapa pengusungnya, partai-partai, lalu Dewan memilih. Nah wakilnya tadi bisa habis masa jabatannya seiring dengan habisnya. Kalau begitu biar tidak ada dagang sapinya barangkali. Kan tadi kan partai politik diwajibkan untuk mencalonkan. Iya betul. Jadi konsepnya adalah dia mencalonkan atau tidak mencalonkan, tapi tidak boleh dia berkoalisi. Iya nggak boleh. Nggak boleh berkoalisi di depan tuh nggak boleh karena rekrutmen politiknya nggak jalan kan nanti. Jalan kan? nanti. Lalu ketika berhalangan tetap, maka yang diajukan adalah calon-calon yang sama.
whenever calon itu masih fit and proper. Oke. Kalau tidak fit and proper lagi, ya boleh digantikan. Bisa begitu. Nah, plus partai yang mengusung yang tadinya calonnya berhalangan tetap. Iya. Nah, itu bisa juga. Tapi menurut saya ngapain dipilih lagi memunculkan peluang money politik? Tadi aja wakilnya menggantikan yang sudah dipilih. Otomatis. Nah, persoalannya adalah karena dia nggak punya mandat langsung dari rakyat, dia diangkat oleh kepala daerah terpilih. Gitu loh, appointed sifatnya. I know. Nah, itu dia persoalannya di situ. Biasanya, walaupun sebenarnya kita bisa maknai bahwa dia pun dipilih oleh rakyat. Ya itu dia. Ya walaupun dia kalah. Debatnya kayak gitu di model mono eksekutif, debatnya di situ dia tidak mendapat mandat langsung dari rakyat. Jadi jalan keluarnya boleh dia running, tapi dia diusulkan oleh partai politik lewat pintu dewan. Oke. Ya, saudara sekalian, menarik ya, langsung selesai kita minum Pak Jo. Ya. Ini seru kayaknya nih. Jadi dia bilang, ada yang bilang beliau profesor asli atau bukan, terdaftar di Dikti tidak dan bukan abal-abal seperti Dasko. Aduh. Gitu. Dan tidak seperti Refliar. Ini saya klarifikasi. Jadi beliau ini profesor beneran. Kalau saya itu provokator. Sejak 2005 lah profesornya malah ya kan. Udah mau 20 tahun. Allahu Akbar ya. Ini kadang-kadang ya itulah namanya masyarakat. Kenal lagi rame persoalan abal-abal itu. Jadi kalau saya sering dipanggil orang prof. Kapan kita bilang, saya bukan profesor. Kita amin lah. Doa lah. Kecuali kalau kita dibilang, maling. Itu boleh marah kita. Atau misalnya, kekasih Allah bisa, Habibi. Enggak, saya bukan Habibi, saya Refli. Kacau bener. Prof Jo ya. Saya bilang Pak Jo, Prof Jo ya. Aja ya. Tapi masalahnya adalah ini pemilu di depan mata ya, tanggal 27 November. Ada nggak arrangement ya? Paling tidak untuk mengurangi dampak dari gentong babi. Betul. Kalau gentong babi itu kita lihat itu program dari pemerintah pastinya kan? Iya. Pork barrel politik atau money politik dari calon-calon itu sendiri. Iya. Kita ini kan kayak keledai, jadi selalu jatuh di lubang yang sama. Tapi banyak orang menikmati. Mungkin ada resep yang bisa di-share oleh Pak Jo, Prof Jo. Jadi gini, gentong babi, pork barrel politics itu biasanya adalah suatu bantuan dari pemegang kuasa ya, pemerintah ya, wabil khusus nih petahana, mungkin dia maju atau kerabatnya maju. Nah dia itu menggunakan dana negara, dana publik, ya lewat lewat kasih bantuan sosial, bansos-bansos, termasuk sembako, hibah-hibah kepada berbagai kelompok dalam masyarakat. Lalu juga program-program di OPD-nya, di dinas-dinas yang dikarang sedemikian rupa untuk UMKM lah dan sebagainya itu. Termasuk kemarin dia di Medan, ada ngasih parsel atau apalah itu kan. Itu dia bentuk sebetulnya gentong babi. Nah ini kan udah lama kita ributin, bukan barang baru. Ya fenomena ini kalau kita baca riset sejak zaman katakanlah Fauzi Bowo dulu 2012 ya. Di Pilkada DKI lawan Jokowi. Itu sudah ada praktek-praktek kayak gitu. Gentong babi juga dia. Gentong babi, ya kan kasih bantuan-bantuan hibah, ya kan bansos pada organisasi Betawi rembuk lah macam-macam itu ya kan. Nah bahkan nih Ref yang menyedihkan kita. Lalu organisasi kedok namanya, ormas-ormas itu bentukan dia. Lalu itu dikasih diguyurin hibah. Bantuan. Lalu kemudian bantuan-bantuan itu didaur ulang untuk kepentingan-kepentingan pemenangan dia. Ya kan? Nah ini kan harusnya policy maker, terutama menurut saya ini presiden nih, sebagai policy maker in chief namanya. Tanggung jawab dia harus perbaiki. Jadi jangan cuma mengeluh-mengeluh juga atau ikut menikmati ya. Loh gentong babinya dari presiden malah. Nah, itu bahaya. Jadi harusnya kepemimpinan pemerintahan yang model policy maker in chief itu dia melihat ini, mengkaji ini, kemudian memperbaiki lewat kebijakan. Jadi misalnya gini, dibuat kebijakan pengaturannya bukan di undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada. Tapi pengaturannya kalau di model pilkada di undang-undang Pemda.
Kalau di presiden pengaturannya di undang-undang kepresidenan. Kalau memang ada ya. Ini nggak ada. Itu yang saya dorong supaya dilahirkan RU kepresidenan yang membuat larangan-larangan kepada presiden. Jadi kepresiden kita enak banget nih. Cuman konstitusi yang umum, Refli paham sekali tuh tata negara ya. Tapi nggak jelas bagaimana sebetulnya rincian hak, wewenang, tugas, kewajiban, larangan. Ya kan, sehingga presiden-presiden yang doyan berbohong, doyan main gentong babi, itu menikmati memakai itu. Pagar dia dengan undang-undang kepresidenan. Kalau di Pemda, pagar di undang-undang Pemda. Pemda undang-undangnya lebih maju karena sudah bikin larangan kepada kepala daerah dan kepada wakil. Hanya kurang detail dan kurang tajam, sehingga tidak eksplisit, ya kan? Nah, buat keputusan yang menguntungkan dirinya, ya kan? Tidak menyalahkan guna wewenang, tidak korupsi. Nah, itu harus didetailkan, eksplisit dan sanksi. Munculkan di situ. Misalnya soal bansos dan hibah. Ya, dulu ada ini Pak Jo, ada nonaktif, ya. Kemudian pasal nonaktif itu kemudian dibatalkan kalau tidak salah ya. Ya, yang ada petahana nih. Iya, petahana. Kalau maju kerabatnya. Maju lagi, ya. Tapi dia, bukan. Petahananya yang nonaktif. Dulu kan ada. Jadi petahana kalau dia mau maju harus mengundurkan diri, dia nonaktif. Dia cuti dulu tanggungan negara. Ya kayak Ahok nih. Ya, nah, tapi cutinya bukan hanya kampanye, tapi betul-betul cuti juri. Yang dulu sekali. Iya, dulu sekali. Yang dulu banget, yang 6 bulan itu. Iya. Ya, sebelum berlaga 6 bulan harus berhenti. Iya. Digugat ke MK. Iya, dan akhirnya dikabulkan MK. Ya, akhirnya tetap dia boleh tidak berhenti. Boleh tidak berhenti. Nah, akhirnya kemudian dibuat lagi aturan baru, yaitu kalau dia misalnya maju sebagai petahana, dia harus cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye. Itu yang coba diperbaiki. Ya, tapi akhirnya kan itu cuma pro forma aja. Nah, itu kemudian juga nggak menolong banyak. Tapi lumayan karena Ahok keberatan waktu itu di Jakarta. Saya saksi ahli dari pemerintah. Oh, saya saksi ahli dari Ahok. Iya Allah, ketemu kita kali itu ya. Ada teman-teman yang tepatnya ahli ya, kan saksi dan ahli itu. Ya, itu saya masih ingat tuh. Menang kita, kalah Ahok ya kan, kalah Refli ya. Jadi pada waktu itu sebenarnya kita berpikir bahwa nanti aja lah itu soalnya nanti diprotes lagi saya sama Sobat Era sekalian karena kebanyakan kok malah saya yang menjelaskan. Prof Jo, saya tanya lagi ya mengenai tadi kan ada berbagai hal yang bisa dilakukan arrangement. Tapi selama ini kan tidak ada yang berhasil arrangement untuk menghasilkan kepala daerah berkualitas itu. Kalau ada itu bukan by design tapi by accident. Iya. Sehingga cuma sedikit yang kita dapatkan. Ya, orang-orang baik, kepala daerah yang baik itu hitung jari saya bilang. Misalnya wali kota Surabaya kah waktu itu, Bupati Bantaeng, Bupati Solo, misalnya kayak gitu ya. Jangan lupa Bupati Bantaeng begitu jadi gubernur masuk KPK juga. Kena juga dia belakangan. Jadi hitung jari nggak banyak. Itu karena by accident tadi, bukan by system. Jadi kita makanya kan perbaikannya harus by system. Bagaimana dalam kompetisi atau seleksi, kandidasi, pencalonan itu dibuka ke publik. Di partai ini harus dibuka, dipaksa. Nah, misalnya begini, orang-orang itu di partai siapa kandidat-kandidat itu bisa nggak ada semacam primary election di partainya dulu. Dibuka. Nah, kalau ini kan enggak, betul-betul tertutup partai, kita nggak tahu. Tiba-tiba yang yang dipilih adalah istri bupati sebagai kandidat calon. Atau anaknya bupati. Ya, ada juga mantunya presiden gitu ya kan. Atau artis. Tiba-tiba Bobby pengen Nagita Slavina jadi wakil gubernurnya. Kita bingung ya. Sama komika itu. Marcel Widianto. Benar. Itu gimana caranya? Itu kan berarti partai kaderisasinya nggak jalan. Itu satu. Yang kedua tidak membuka ruang bagi orang baik, good guys yang punya kemampuan, kompetensi, ya. Nah, tapi kalau menurut saya itu barangkali kuncinya satu tuh, Prof. Karena mereka tidak diwajibkan untuk nyalon. Siapanya nih? Partainya. Jadi kalau partainya diwajibkan untuk nyalon, pasti cari yang terbaik dia. Benar, makanya itu tadi
Saya sependapat tuh dengan pahamnya Refli, dibuka aja itu tidak perlu ada batas untuk thresholdnya. Yeah. Yang penting ada kursi. Ya, kalau dia punya kursi, dia boleh nyalon. Jadi akan banyak kan? Nggak apa-apa. Itu nanti kan ada putaran kedua. Yang penting modelnya jangan suara terbanyak lah. Tapi adalah berdasarkan a simple majority. Gitu. Supaya ada putaran kedua, 2 head to head gitu ya kan. Gitu mungkin. Oke, itu bukan simple majority, absolute majority. Oh, 50% tambah 1. Absolute. Absolute, sorry. 50% tambah 1. Absolute majority. Ya cukup itu. Oke. Iya, walaupun saya tahu ini pemikiran ideal ini nggak pernah diadopsi oleh partai politik. Tapi Prof Jo ya, kan saya ingin menggugat Prof Jo. Prof Jo kan dulu kan Dirjen Odda. Iya, baik. Arrangement seperti ini kan bisa dimasukkan pemerintah kan? Iya, betul. Kenapa kemudian pemerintah tidak memasukkannya? Misalnya setiap partai wajib untuk mencalonkan agar rekrutmen di partai itu jelas. Kan yang jadi masalah kan orang mau mendaftar ke partai A, B, C, dia bilang, waduh belum tentu dia punya kursi kan. Jadi memang ini banyak kendala sih dari segi kita pemerintah. Waktu itu saya kan Dirjen Odda, sekaligus ketua panja pemerintah untuk perubahan. So Dirjen Odda dari tahun berapa? 2010-2014. Oke. Nah ketika perpu tadi yang membatalkan pemilihan kepala daerah langsung, sebetulnya sudah ada inovasi kebijakan, perbaikan soal yang tadi saya singgung, pemilihan kepala daerahnya cukup mono eksekutif, tunggal, untuk menghindari pecah kongsi kan. Nah kemudian juga ada aturan-aturan lain soal misalnya juga uji publik, dimunculkan politik dinasti, nggak boleh, tetapi harus off dulu. Jadi dia cutting off namanya. Kalau misalnya anak mantu ipar kita mau maju, maka dia boleh maju setelah 1 periode. Sudah tidak menjabat lagi. Kan ada tuh. Dibatalkan MK itu. Kemudian ada banyak hal yang coba terobosannya. Tapi kembali kan ketika pembahasan itu ada mitra kita DPR RI kan. Dengan 9 fraksi. Jadi banyak hal-hal yang baik juga nggak muncul. Jadi itulah kesulitan dalam membuat legislasi. Tapi sekarang ya kita ikut menyesal lah ya kan, nggak bisa melahirkan yang terbaik itu. Betul. Saya setuju dengan pemikiran Prof Jo tadi, kalau memang wakilnya itu memang tidak langsung otomatis menggantikan ya. Soalnya biar dia tidak jungkalin. Tidak main belakang dia. Itu dia. Karena banyak kasus ada yang main belakang soalnya. Betul. Dia kalau kepala daerahnya misalnya pergi ke Jakarta, jadi cerita sama wakil nih. Lalu kepala daerahnya ngeluh, saya nggak boleh lama-lama di sini Pak Dirjen. Kenapa? Nanti wakil saya panggil-panggil semua anak buah, terus buka-buka dokumen, lapor ke polisi katanya. Iya. Jadi doa wakil model itu 2 aja. 1 kena OTT KPK, yang kedua dia meninggal dunia. Ya kan? Jadi tidak otomatis menggantikan. Jangan. Ya? Jangan. Menarik gitu ya. Jadi seperti DKI yang didampingi oleh 4 atau 5 wali kota kan. Itu format zaman Pak Harto dulu kan. Jadi itu pun juga dari segi tugas kewenangan pas. Misalnya gini, gubernur kan bertanggung jawab untuk semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu ada beberapa wakil yang appointed, diangkat. Dia yang mengambil sumpahnya loh. Jadi saya dengan ini mengangkat dan melantik Anda sebagai ikuti kata-kata saya. Sumpahnya maksudnya. Jadi orang nggak berani ngelawan dia. Kalau dia ngelawan diganti. Bisa diganti. Nah mereka itu bisa dibagi bidang-bidangnya. Ada yang bidang ekonomi dan pembangunan. Ada bidang kesejahteraan rakyat. Ada bidang pemerintahan. Itu wakil gubernur ya? Iya. Jadi dia menjadi tangan-tangan yang. Dan birokrat dia? Bisa birokrat sipil militer dulu ya. Jadi juga ada tokoh-tokoh bisa menampung misalnya orang Betawi. Saya ingat dulu Pak Sofi Sudirman kan wakil gubernur kan? Itu dia. Yang punya penyanyi lagu dangdut juga kan? Tidak semua laki-laki. Itu dia. Tapi hampir semua berarti. Iya. Termasuk beliau jangan-jangan. Iya. Bagaimana dengan pemikiran begini Pak Jo? Yang mengatakan bahwa harusnya otonomi itu di tingkat provinsi saja, tetapi jumlah provinsi yang diperbanyak. Misalnya 100. Ya kayak di Filipina kan banyak provinsinya 70-an. Jadi gubernur, daerah otonom, bupati, wali kota itu ya
wilayah administratif aja gitu. Diangkat saja. Walaupun saya tahu partai pasti nggak mau. Iya. Jadi menurut saya perbaikan negara ini sangat ditentang oleh partai politik. Silakan Pak Jo. Ini satu level namanya. Iya. Jadi otonomi daerah satu level. Iya. Kita kan 2 level nih. Iya. Ya. Itu kan amanah konstitusi juga. Ini founding fathers kan. Ada daerah besar, kata konstitusi, ada daerah kecil. Nah, daerah besar itu ya itu provinsi. Ditafsirkan. Kemudian daerah kecil itu ya itu kabupaten kota. Nah, sifatnya adalah mereka masing-masing menjadi daerah otonom. Karena dengan begitu maka kalau pemilihannya lewat langsung ataupun tidak langsung dia harus dipilih oleh rakyat kan. Kalau kita mau ubah setting menjadi satu level. Nah, ini ada 2 model sebetulnya. Satu level itu bisa di provinsi seperti yang gagasan Refli tadi. Bisa juga satu levelnya di kabupaten kota. Tapi jumlahnya udah 500-an, Prof. Iya, memang jumlahnya banyak. Tapi ada juga argumen bahwa mereka itu yang paling dekat ke rakyat. The closer the government to the people, the better the services. Dia yang langsung menangani urusan day to day. Sementara provinsi kan di atas, dia lebih tinggi, lebih banyak koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten kota, urusan-urusan yang bersifat lebih besar yang dipegang oleh provinsi. Tapi yang urusan hari-hari, yang day to day, pendidikan, kesehatan misalnya, lalu tenaga kerja, industri, perdagangan, kalau kita lihat Indonesia yang besar dan luas ini, itu ada di sana. Maka dulu zaman Orde Baru namanya otonomi 2 tingkat juga, tingkat 1, tingkat 2, tapi titik berat otonomi daerah di kabupaten kota. Nah, itu dia sejarahnya dulu ya. Itu maka tidak diadopsi model otonomi di provinsi. Kalau dilihat urusan pun kita udah pernah hitung tuh zaman saya di otonomi daerah dulu. Itu mana urusan beban yang paling besar dan berat dan banyak di kabupaten kota daripada di provinsi. Justru. Nah, maka polanya bisa dibalik. Memang jumlahnya banyak tadi. Kabupaten kotanya yang otonom, tapi provinsinya yang wilayah administratif. Gubernurnya itu appointed saja the president man. Itu juga bisa. Tapi kembali kita berhadapan dengan amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, itu susahnya. Jadi itu repotnya sistem otonomi bertingkat multi layer itu adalah koordinasi, sinkronisasi, kemudian urusan-urusan dengan pelayanan-pelayanan ke publik itu soalnya. Tapi saya membayangkan Prof ya, kalau seandainya begitu tetap saja akan ada masalah nanti antara gubernur dengan bupati wali kota. Karena gubernur merasa bahwa dia bagian dari nasional ya kan. Tapi tiba-tiba di kabupaten kota dia nggak dianggap gitu. Kalau misalnya acara-acara seremonial dan lain sebagainya kan, gubernur merasa saya lebih tinggi. Tiba-tiba kabupaten kota mengatakan, kita yang otonom. Anda kan tidak dipilih. Nah, itu ada satu yang kita lupa. Oke, Anda otonom, tapi urusan pemerintahan yang didelegasikan atau dilimpahkan ke Anda kan berasal dari kewenangan pemerintah pusat ya. Jadi presiden kekuasaannya kemudian didistribusikan ke bupati wali kota. Lalu Anda setelah urusan diberikan, Anda juga bukan pusat berhenti, pusat masih bisa melakukan namanya pembinaan pengawasan terhadap urusan yang dijalankan oleh kabupaten kota. Nah, itu mengandung sanksi-sanksi. Jadi disitulah bisa dijaga marwah dan kehormatan kepala daerah, bukan kepala daerah, dia namanya wakil pemerintah pusat ya, yang murni, gubernur sebagai GWPP, wakil pemerintah pusat murni. Ya, tidak ada DPRD-nya kan? Enggak ada, kayak gagasannya Rudini dulu, yang Orde Baru kan. Nah, itu pernah ada. Tapi dia kayak centeng aja nanti. Dia tidak jadi, dia kayak centeng jadinya. Seperti pengawas saja. Pengawas ya. Jadi kalau ini going on the wrong track, misalnya dia nggak menjalankan aturan penuhan dari pusat, tidak mendukung program strategis nasional, dia dipenalti. Penaltinya itu bahkan mungkin bisa sampai dia diberi istirahat katakan. Tapi begini Prof, memang ada persoalan ya. Dengan misalnya identitas daerah ya. Kan identitas daerah itu selalu dibangun per provinsi biasanya. Selalu kan dimanapun tuh. Aceh gitu ya. Ya paling gampang tuh kalau di PON.
Pekan Olahraga Nasional. Nggak pernah kan kabupaten kota kan? Oh enggak, iya provinsi. Ya, jadi justru kebanggaan identitas daerah itu lebih banyak di provinsinya kalau dalam hal kompetisi antar daerah itu. Iya. Termasuk putri kecantikan. Secara kultural ya. Iya. Jadi menurut saya membayangkan agak susah ini kalau seandainya dia hanya dijadikan wilayah administratif ya. Tapi kalau dia misalnya provinsi itu dijadikan wilayah otonom dan kabupaten kota itu masuk sebagai bagian dari wilayah otonom kan otonom juga. Maka kan persoalannya tinggal memperbanyak provinsinya kan tinggal. Nah itu ada format tuh yang memang kalau dari segi pemerintahan dia efektif. Kalau kita pakai provinsi yang otonom, lalu kabupaten kota administratif saja, itu format Jakarta. Iya, Jakarta. Jadi Jakarta itu kan gubernur, siapa yang gubernur dipilih langsung oleh rakyat atau lewat dewan atau apapun. Nah nanti dia mengangkat saja wali kotanya kan atau bupatinya juga kan ada setiap bulan 1000 tuh. Nah itu pemerintahan jalan. Kalau bupati wali kota yang appointed ini akan loyal dan akan menjalankan kebijakan. Iya pasti. Kalau enggak dia dicopot. Iya pasti. Itu contoh Jakarta. Alhamdulillah akhirnya Pro mengakui itu lebih efektif. Memang kalau efektivitas dapat. Cuman kembali masalahnya ada dua ref. Satu efektivitas, efisiensi. Yang kedua adalah demokratisasi itu. Kan diperbanyak provinsinya. Oke lah tambah berapa banyak jadi sih? 100. Ya katakanlah, tapi ini sekarang 508 loh kabupaten kota itu jumlahnya. 93 kota, 415 kabupaten. Nah kan bagaimana bisa dia merepresentasikan provinsi itu? Nah itu juga belum mungkin kayaknya belum dapat ya. Ya. Itu memang persoalan otonomi daerah kita ini karena two tiers itu ya, 2 tingkat itu. Itu dia tuh harus. Itu nggak pernah selesai memang. Kalau nggak mau diselesaikan jadinya. Akhirnya kita kan mainnya in between jadinya kan. Itu dia. Ya sekarang ini kayak gitu. Jadi, harus ada terobosan lah. Apalagi kalau pilkada misalnya. Ketika bupati wali kota mau menantang incumbent gubernur sudah kayak anjing dan kucing itu sudah. Itu dia, tidak sehat itu. Tidak sehat dia. Tidak sehat banget pemerintahan jadi. Dan banyak yang begitu. Relasi provinsi dengan kabupaten kota terganggu. Sampai ke birokrasi pun sama. Jadi birokrasi kabupaten kota dengan provinsi nggak berjalan dengan smooth dan lancar. Itu negatifnya. Mungkin harus ada pilihan. Tinggal ada panitia nasional, apalah namanya gitu ya, untuk membahas itu. Itu kalau partainya mau mikir. Kalau partainya nggak mau mikir, soalnya kita tahu bahwa pemilihan itu kan bagi partai politik cuan. Nah itu dia. Jadi dan cuan. Kalau misalnya cuma gubernur doang, dia nggak dapat bupati wali kota. Iya. Dia kan nggak ada orangnya di dalam kekuasaan kan. Tadi misalnya kalau kita bikin 100 provinsi, ini 508. Jadi dia bilang, wah ini kurang kita. Sedang wakil aja nggak usah pakai, marah dia kan. Tapi kalau kita mau jujur, itu juga yang diinginkan oleh institusi yang ada di daerah. Misalnya kepolisian, kejaksaan. Ya kan? Supaya apa tuh mereka tuh pengennya kayak gitu? Ya artinya kalau misalnya nanti kabupaten kota, itu mereka tidak menjadi Kapolres di daerah otonom. Berat ini urusan kalau tidak di daerah otonom kan. Artinya counterpart dia bukan orang yang menentukan anggaran belum kayak Jakarta ya. Polres Jakarta Pusat iya, kan nggak menonjol. Kagak harus lapor ke gubernur juga dia. Tapi kalau Kapolres di daerah kabupaten kota, wah itu sudah musyawarah pimpinan daerah. Wah, Forkompimda ya kan? Iya, bisa duduk di depan. Iya. Juga dapat bantuan lah ya kan. Jadi sama daerah sekalian, saya sama Pak Jo ini udah banyak diskusi begini ya. Jadi kalau misalnya berharap bahwa saya diam aja untuk dengerin Pak Jo, kita biasa berdebat nih. Udah biasa biasa berdiskusi ya. Tetapi yang paling penting adalah pemikiran Pak Jo sudah disampaikan kan. Saya kan cuma challenge sedikit aja kan gitu ya. Toh saya juga tadi setuju ya dengan pemikiran Pak Jo. Wakil itu nggak bisa menggantikan, karena menggantikan dia kacau nantinya ya. Betul, karena dia appointed ya. Oke. Podcast RH nggak update ya kan, tidak menyorot yang sedang viral, hanya kritik pemerintah terus-terusan, jadi pada bosen. Kita ini tidak mengkritik pemerintah, kita ini sedang berpikir bagaimana memperbaiki negara ini.
Padahal yang kita kritik ini mostly bukan pemerintah ini. Kan. Dia yang nggak update berarti. Kebijakan. Ya, kebijakan. Dan ini bukan mostly bukan kebijakan eksekutif sebenarnya, lebih banyak kebijakan DPR sesungguhnya ya. Betul. Iya kan, undang-undang kan kalau kita kalau kita mau kan ini kewenangan membentuk undang-undang kan di DPR. Iya, walaupun ada juga peran presiden, tetapi biasanya secara sosiologis kalau DPR tidak suka, presiden nggak bisa juga maju kan. Gitu. Iya. Prof Jo. Ya, oke, silakan lanjut. Saya ingin membuka, Prof Jo punya bahan presentasi ya, biar kita lebih terarah ya. Jadi mulai dari pertama, jadi biar kita apa-apa yang belum diinikan. Ini judulnya adalah bahaya Pilkada Serentak Nasional 2024 kemerosotan demokrasi lokal. Oleh Profesor Johermansyah Johan, Guru Besar IPDN. Ya. IPDN itu adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri ya, Dirjen Orda 2010-2014. Kemudian bahan disampaikan pada webinar. Oh, itu nggak penting itu. Iya. Nah ini slide pertama, Prof Jo. Sudah tampilkan ya. Silakan Prof Jo. Di explore slide pertama sampai slide terakhir. Jadi gini, kalau kita pelajari pilkada, maka local election namanya dalam teori itu ada kaitannya dengan pengembangan demokrasi lokal. Nah, demokrasi lokal itu tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan demokrasi nasional. Nah, maka kalau mau demokrasi lokalnya baik, demokrasi nasionalnya juga harus rapi, bagus ya. Nah, persoalan kita kan sekarang bagaimana dengan demokrasi nasional kita? Ada masalah-masalah terkait dengan kondisi di mana boleh dikatakan tidak begitu menggembirakan, tidak baik-baik saja. Itu membuktikannya sederhana. Coba lihat demokrasi kita lebih berkutat pada demokrasi prosedural. Kapan kita nyampe ke demokrasi substansial? Lalu demokrasi kita banyak ahli menilai cacat, ya, fluid demokrasi. Kemudian banyak juga penelitian yang bilang ini demokrasi for sale nih, ya, ada transaksional, ada hibah bansos itu, kemudian dibaca elit, for the few. Coba aja lihat dalam suksesi kepala pemerintahan yang jadi itu juga kerabat kepala daerah, orang-orang dia. Nah itu artinya desentralisasi, tadinya peluang untuk rakyat bisa memilih pemimpinnya, tapi kemudian dibajak oleh elit. Nah ini namanya demokrasi for the few ya. Lalu kemudian juga ada kecenderungan makin merosot demokrasi kita. Dan bisa kalau dibiarkan terus kita khawatir demokrasi kita itu meninggal gitu ya kan. Nah inilah yang menjadi perhatian. Sehingga dengan demikian kita harus melakukan konsolidasi demokrasi. Ya. Sehingga dengan demikian baru kita bisa menuju ke katakanlah mau cita-cita Indonesia emas 2045 ya. Nah, sederhananya lagi kalau kita mau pertajam buktinya di mana? Lihat aja indeks demokrasi yang anjlok terus. Lihat saja indeks korupsi kita, lihat saja indeks perizinan dan lain-lain sebagainya. Ini concernnya. Nah, jadi karena itu maka memang harus ada perbaikan pada demokrasi di nasional ya. Kan juga udah dikeluhkan oleh presiden terpilih kan. Demokrasi Indonesia ini very costly. Nah, costly. Kan? Very costly kan gitu dibilang. Kemudian juga demokrasi itu Messi. Yeah. Ronaldo. Becek ya kan. Kotor ya kan. Apalagi itu 1 ada 3 ya. Kontraktual kalau nggak salah ya. Apa istilahnya? Ya itu. Iya. Jadi itu kan keluhan. Tapi kita berharap jangan hanya sekedar keluhan. Perbaikan kebijakan. Nah, beliau kan nanti akan memimpin pemerintahan nih setelah dilantik 20 Oktober. Nah, itu pandangan-pandangan seperti itu baiknya dituangkan dalam perbaikan kebijakan. Nah, itulah perbaikan kebijakan tentu juga bertahap ya. Dan dilaksanakan kebijakan itu. Nah, itu dia dan merembes sampai ke daerah. Jadi kunci saya antara lain simpelnya perbaikan regulasi pilkada, perbaikan regulasi nasional tentang partai politik misalnya. Undang-undang parpol ini sejak 2012 kayak betul-betulin masih usang. Kemudian presiden ini kan kalau dia dari kasus-kasus
bisa abuse of power kan. Nah oleh karena itu supaya mencegah dan jangan kita nggak mengambil pelajaran nih pada soal-soal cawe-cawe politik itu, maka harus ada RUU kepresidenan. Itu juga harusnya pemerintah proaktif mengusulkan itu nanti ya ke depan. Jadi ada banyak perbaikan. Paling tidak itu yang saya garis bawahi supaya kita makin meningkatkan kualitas dan integritas demokrasi kita di daerah kayak gitu. Oke. Nah, lalu kita harus juga paham kalau kita Slide kedua nih ya. Ya, slide kedua. Oke. Kita kan mau membuat pilkada dulu itu. Cita-citanya apa? Cita-citanya supaya ada pendalaman demokrasi. Deepening Indonesian demokrasi nggak hanya main di nasional. Pilpres 2004 dulu kan. Yeah. Nah, kemudian juga mulai 2005 kita berpilkada langsung. Oke. Tapi juga jangan hanya kita sibuk urusan demokrasi politik atau desentralisasi politik, kesejahteraan dan ekonomi rakyat juga harus diperbaiki. Nah, itu yang juga ternyata yang terjadi oligarki, ya yang kaya gitu ya kan, dompetnya rakyat nggak begitu tebal. Lalu juga ordanya juga harusnya makin makmur. Nah itu yang kita lihat ordanya itu makin merana juga sekarang ini karena banyak kewenangan-kewenangan diambil alih oleh pusat. Nah itu artinya pilkada ini yang tujuan cita-citanya membuat percepatan pembangunan di daerah dan pelayanan publik yang lebih baik dan demokrasi yang lebih sehat itu menjadi berkurang atau belum sampai lah gitu. Ya. Nah ini harus kita betulin ke depan. Nah caranya bagaimana? Ini saya lanjut ke melihat masalahnya dulu. Slide nomor 4 masalah-masalah aktual pilkada. Oke, slide 4 ya. Slide 4 itu masalahnya apa? 1, ongkos kandidat mahal. Tadi kan sudah kita bilang tuh. Mahal bagi calon, mahal bagi biaya penyelenggaraan yang ditanggung dari anggaran negara. Terjadinya pecah kongsi, udah capek-capek kita milih mereka. Nah itu ada data 94% pecah kongsi. Yang 6% aja yang sehat-sehat, yang baik-baik aja, akur-akur aja antara bupati dan wakil bupati dan seterusnya. Lalu juga makin kentalnya politisasi birokrasi. Termasuk BUMD kalau di daerah. Zaman pilkada sekarang itu ASN nggak nyaman karena suka dilibatkan. Nah ini kan tidak terjadi pada negara yang birokrasinya udah maju, birokrasi yang world class katakan gitu ya, itu akan tidak tahu menahu dengan urusan lokal politik itu. Mereka stick pada sebagai pelaksana kebijakan. Nah kita enggak diseret-seret. Nah malah sekarang katanya boleh ikut kampanye ya pegawai negeri ASN atau hadir di kampanye. Ya kan? Nah itu gimana cara ngaturnya? Nah, nanti kalau PJ dorong dia supaya hadir gimana? Di dalam suatu kampanye calon tertentu. Jadi ini tidak sederhana. Lalu yang juga tumbuh kembang sangat sangat kurang elok itu adalah politik dinasti, politik kekerabatan. Data menunjukkan semakin bertambah jumlahnya 2 atau 3 kali lipat ya dibanding dengan awal-awal kita mendeteksi soal politik dinasti tahun 2014. Lalu calon tunggal. Nah ini juga naik terus nih calon tunggal. Ya kan? Karena semua dibeli. Nah itu dia. Jadi semuanya 7 partai kayak Sumatera Utara kalau saya nggak salah ya. Sudah diambil oleh mantunya presiden kan? Iya. Jadi yang belum itu tinggal PKS sama PDIP aja. Oh 2 itu ya. Ya jadi ini gimana? Kalau PKS diambil selesai sudah calon tunggal. Calon tunggal. Nah ini kan nggak baik. Lalu biaya pilkada mengurus APBD. Itu kalau pilkada karena ditanggung oleh APBD habis itu duitnya sehingga pelayanan publik terganggu, pendidikan, kesehatan turun anjlok biayanya. Nah, itu juga harus diperbaiki. Mengapa pilkada itu tidak ditanggung dari APBN saja? Ya kan kayak pemilihan pileg lah. Pileg itu kan ada pemilihan DPRD. Itu kan yang bayarkan APBN. Nah, lalu soal perilaku pemilih. Nah, ini nih voting behavior kita. Doyan sama pansos pemilih-pemilih kita itu dikasih gentong babi itu ya kan. Demen banget tuh. Karena perilaku pemilih kita itu suka dapat hadiah. Nah jadi itu hadiahnya. Dimanfaatkan betul. Padahal itu uang dia juga kan. Uang rakyat lah katakan gitu. Dan pilkada serentak ini apa akan menjamin suatu pemerintahan efisien efektif yang tidak koruptif. Nah, tanda-tanda besar ya. Nah, jadi itulah masalah aktual kita. Kalau mau jujur Prof ya, menurut Prof, apakah pilkada serentak itu jawaban atau bukan?
yang serentak 27 November nanti? Ya itu kan lebih kepada menyamakan waktu pemilihan pemungutan suaranya. Sama 545 daerah otonom kita, ya kabupaten, kota, provinsi hari yang sama coblosannya. Kemudian maksudnya juga nanti pelantikannya juga hari yang sama. Nah, lalu yang ingin dikejar sebetulnya adalah kalau nanti dia dilantik 2025, kan presiden ini kan dilantik Oktober 2024. Ya. Nah, lalu akan terjadi sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan, integrasi dalam perencanaan pembangunan, karena sama-sama punya RPJMN nasional, RPJMD 2025. RPJM itu rencana pembangunan menengah jangka menengah, ya, RPJMN. Ya, rencana pembangunan jangka menengah sama nasional ya. Yang sama daerah kan. Ya. Nah, jadi itu akan ada kecocokan sehingga dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi yang sering dikeluhkan oleh presiden selama ini. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah teratasi persoalan-persoalan tata kelola pemerintahan? Apakah teratasi soal pecah kongsi? Apakah teratasi soal politisasi birokrasi dalam proses penyelenggaraan calon tunggal dan sebagainya kan nggak teratasi. Nah, kemudian juga kalau sudah menang, apakah juga kemudian langsung bisa ada perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat? Kan celah fiskalnya kecil rata-rata daerah itu. Jadi uang daerah itu mereka yang kampanye sekarang kan keluar-keluar tuh, nanti kalau saya menang akan melakukan ini. Ya dia tahu ketika dia buka APBD itu cuman celah fiskalnya 5%, 7%. Jangankan daerah, nasional aja gitu. Ah itu dia. Kalau saya menang, saya kasih susu dan makan gratis ya kan? Iya. Karena saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Ternyata begitu buka APBD, celah fiskalnya nggak ada. Lokal juga lebih berat lagi. Lebih parah. Iya lebih berat. Nah jadi itu kan juga nggak terjadi. Nah jadi akhirnya apa? Akhirnya dengan persoalan pilkada serentak itu belum juga menyelesaikan masalah-masalah pemilihan kita. Ya, dan juga belum tentu juga menjamin ada perbaikan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat. Sebetulnya bukan itu capaian yang mungkin akan kita dapatkan. Oleh karena itu maka wanti-wanti ini kita sekarang, ya kan? Nah, agar masalah-masalah aktualnya atasi dulu, ya kan? Baru kemudian kita gelar pilkada. Ya kan? Nah mungkin juga ada format pilkada yang lain, tidak juga harus serentak sebetulnya. Ada format begini. Belah itu pilkada itu national, jadi local election dan national election. Jadi national election sekarang di 2004, tapi local electionnya 30 bulan ke depan katakan begitu. 2 tahun setengah ya. Sehingga itu akan bermanfaat untuk mengevaluasi bagaimana pemerintahan di nasional dan itu address enggak. Kalau tidak addressing kepada apa yang dikehendaki masyarakat, dia akan tidak berhasil untuk mengenai kontestasi nanti di 30 bulan ke depan. Jadi ini masih ada cara-cara yang lain yang harus dipertimbangkan. Cuma Prof, yang namanya local dan national election ini kan sebenarnya kan sudah merupakan masukan dari banyak pakar dan civil society. Betul. Tapi partai lagi-lagi nggak tertarik. Karena kalau dia misalnya cuma national election, dia nggak punya kuda Troya di daerah. Iya itu dia. Dia maunya gandengan ya. Iya. Langsung. Kalau gitu ya sistem pemilunya aja diubah mestinya ya. Nah, itu juga proporsional tertutup daripada dia pakai lonely di situ kan. Itu dia. Oke, itu another story. Nanti betul. Penonton kita marah lagi nih. Penonton kita nih emosian soalnya. Emosian ya. Nah, jadi gini aja deh. Maka kalau kita lihat ke depan bagaimana kita meneropong pilkada serentak nasional ini, yang tadi kan salah satu alasan kalau kita bikin pilkada serentak nasional juga akan lebih murah ongkosnya, efisien. Nah ini ada data saya nih, mahalnya ongkos penyelenggaraan pilkada. Nah ternyata bukannya makin mahal, dengan kita bikin satu itu juga ongkos makin naik. Nah ini ada data. Di slide berapa Prof? Nah ini di slide yang Judulnya adalah mahalnya ongkos penyelenggaraan pilkada. Mahalnya biaya kandidat bukan ya? Kan terus. Nah, mahalnya ongkos penyelenggaraan pilkada. Ini ada data 2015 berapa ongkosnya di 269 daerah. Ini waktu itu bergelombang nih, ketemu.
slide-nya. Slide berapa tuh, Pak? Mahalnya ongkos mungkin 8 atau 9 atau 10. 8 atau 9. Ya, Oke, silakan. Mahalnya ongkos penyelenggaraan pilkada. Ya. Kita kan sudah menggelar pilkada serentak ini bergelombang nih. Gelombang yang pertama 2015 dulu sebanyak 269, anggaran 7T. Kemudian kita gelar lagi gelombang kedua 2017. Itu di 101 daerah 5,9 T atau hampir 6 T. Maaf, Prof, yang mana, Prof? 2018 kita juga gelar pilkada itu. Nah, ketemu kan? Terus aja, Prof. Ketemu juga kan 2018 itu naik tuh. Jumlahnya 171 daerah otonom, serentaknya barengan, tapi ongkosnya 15 T. Lalu 2020 nih yang terakhir ya. Di 270 daerah menjadi 20 T. Nah itu dulu 2015 biayanya cuman 269 daerah atau hampir 270 itu 7 T. Tetapi di 2020 yang jumlah daerahnya 270 jadi 20 T. Hampir 3 kali lipat naik. Nah yang terakhir ini nih data yang saya Jido baca. ketemu Jido? Oke. Ya. Data yang saya baca, Pilkada Serentak Nasional 2024 itu mencapai 27 T. Jadi costly nih. Apalagi harus bayar dengan uang APBD. Oke. Nah, itu yang juga harus kita betulin. Misalnya salah satu usulan saya, tolonglah pilkada ini dibebankan pada APBN, jangan pada APBD. Karena yang menyelenggarakannya kan KPU. Refli kan tahu KPU itu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, nasional dong taruh uangnya di situ. Jangan pula ambil hibah dari Pemda. Nah, itu dia supaya jangan memberatkan rakyat sehingga pelayanan-pelayanan publik di bawah di rakyat daerah ketika zaman pilkada terjadi anjlok turun. Saya mau tersenyum karena di pusat pun ada seorang ekonom ngomong. Nah, itu fiskalnya juga nggak lebar juga di pusat. 1.000 triliun untuk bayar utang dan bunga. 1.000 transfer daerah berapa sekarang, Prof? Oh, sekitar 700-800 lah. 700-800 T itu transfer ke daerah. Betul. Jadi ruang fiskalnya tinggal 1.700 saja. Iya. Jadi sedikit. Ya, belum lagi overhead cost untuk bayar gaji pegawai. Iya. Iya kan? Nah, itu juga terjadi di daerah. Jadi kalau misalnya pusat take over ya, nah itu akan meringankan daerah kita. Sebetulnya gitu. Jadi rakyat kan yang langsung merasa terbebankan soal-soal yang kayak gitu. Itu mungkin yang penting. Nah, satu lagi juga yang harus kita jaga pilkada ini adalah jangan pilkada serentak nasional itu jadi pilkada rasa pilpres. Nah, itu harus kita cegah. Ya. Jadi pemerintah, ya, penguasa, para menteri, tolonglah jangan cawe-cawe di. Jadi tim pilkada. sukses semua ya. Nah, jadi itu harus dipisahkan. Nah, kalau enggak nanti terancam pilkada kita ini berbau fraud kan. Nah, jadi kebebasan, kesetaraan, keadilan nggak dapat. Padahal kita mau naik kelas nih dari model prosedural demokrasinya ke demokrasi lokal yang lebih substansial. Nah, itu salah satu bahayanya adalah cawe-cawe. Tapi problem utama demokrasi kita sama governance kita, good governance, clean government itu saya lihat partai politik, Prof. Oh ya, sependapat itu. Nah, jadi partai politik selalu memanfaatkan celah apapun untuk meningkatkan elektabilitas mereka, memanfaatkan jaringan birokrasi pemerintahan untuk dan kita tahu bahwa dengan pemerintahan sekarang ketua-ketua umum partai politik hampir pasti akan masuk pemerintahan semua. Jadi saya bayangkan gimana kita mau good governance, clean government ya. Nah, itu sebetulnya ada formula juga. Ya. 2, dari segi pendanaan harus dibuat partai politik itu memiliki sumber dana yang cukup ya. Nah, caranya bagaimana? Jangan kasih subsidi yang kecil-kecil kayak gitu, satu suara cuma 1.000 perak kepada partai supaya dia mampu membiayai operasional partai. Ya, dan mampu untuk membiayai sosialisasi, pendidikan kader, pilkada, mendukung, mensupport pembiayaan dari kandidat. Nah, naikkanlah 10 kali lipat seperti yang juga pernah direkomendasi KPK kalau saya nggak salah. Naikkan jadi dari 1.000 jadi 10.000 kayak jadi 20.000 per suara ya. Itu untuk membuat partainya dari segi keuangannya lebih mandiri. Yang kedua, sebetulnya
dari segi perbaikan partai, saya lebih cenderung penataan yang terkait dengan posisi ketua umum partai yang ketika menjabat atau ketua partai di daerah ya, ketika menjabat ketua partai kalau dia sudah menang jadi bupati, wali kota, gubernur, dia harus mengundurkan diri dari ketua. Jadi dia cukup menjadi anggota saja supaya nggak ada konflik of interest dengan posisi sebagai kepala daerah. Jadi sebagai kepala daerah dia mengayomi seluruh rakyatnya termasuk seluruh partai politik yang ada di situ. Nah itu juga mestinya harus ada regulasi, tidak boleh rangkap jabatan antara kepala daerah dengan ketua partai di daerah itu. Termasuk menteri? Kalau bisa naik juga ke nasional kan? Soalnya Prof tadi kan bilang semua dibiayai oleh negara untuk pengeluaran partai politik, tapi kan tidak, it doesn't mean penyalahgunaan jabatan itu tidak terjadi. Kunjungan ke daerah, menteri tetap saja biasanya ketemu kader-kadernya duluan. Apa ya? Saya pernah punya pengalaman tuh. Oh gitu. Ke daerah, ya kan? Seminar oleh ketua umum partai politik yang kebetulan menteri. Seminarnya itu baru dibuka jam setengah 10 malam. Oh, tugas dulu. Karena dia keliling dulu untuk bertemu kader dia. Oh iya. Dan giliran saya presentasi setengah 12 malam. Alhamdulillah tinggal berapa gelintir orang. Udah tidur orang ya kan. Jadi urusan partai dulu, maka kan jalan keluarnya itu bagus. Begitu Anda jadi pejabat publik ya, menteri kayak kepala daerah kayak, maka Anda harus mundurkan diri dari jabatan kepartaian supaya dengan demikian Anda tidak konflik of interest. Jadi dia nggak perlu lagi kalau dia nggak merangkap ketua umum partai, maka dia akan bebas untuk bisa menjalankan tugas full profesional menterinya sebagai pembantu presiden. Tapi tidak akan terjadi sekarang. Belum lah. Karena itu sebagai satu pemikiran karena perlu kita dorong. Karena orang dulu sebenarnya Jokowi kan bagus per periode pertama kan, Prof. Itu udah ada ya tradisi itu juga kan? Iya, ada tapi pada periode menjelang akhir pertama tidak terjadi itu. Bahkan dia mensponsori calon-calon ketua umum partai politik orang dia. Dia sponsori Erlangga Hartarto ya kan. Sebelumnya Setia Novanto dan lain sebagainya. Nah, makanya itu harus ada RUU kepresidenan untuk magerin perilaku presiden yang dianggap tidak cocok untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya bayangkan sekarang, Prof ya. Sekarang kan sudah hampir pasti tuh Erlangga Hartarto akan jadi menteri lagi. Zulkifli Hasan menteri lagi, Yusril juga menteri lagi mungkin. Kemudian siapa lagi? AHY menteri lagi. Jadi semua menteri itu berasal dari ketua-ketua umum partai politik. Itu dia. Padahal misi presiden sama misi partai politik dia bisa beda. Beda kan? Nah, jadi katakanlah kalau memang belum bisa kita sentuh di tingkat nasional, kita mulailah dari tingkat lokal. Itu yang saya usulkan. Jadi bupati, wali kota, gubernur ini hasil pilkada serentak nasional 2024 dibuat pengaturan supaya mereka lepas jabatan kalau dia ketua umum. Bahkan kecenderungan sekarang ada orang yang nggak menjadi ketua partai nih karena dia dari birokrasi atau apa. Nah, ketika dia jadi kepala daerah dipilih. Memang begitu. Karena itu adalah untuk sumber fundraising. Jadi itu kan buruk kan praktek itu. Maka ayo kita mulai dari level yang agak kurang banyak persoalannya atau tidak begitu seperti